ilmu kecerdasan keuangan kepada saya dan tante saya. 24% sampai 48%. Ini sudah pasti. Halo teman-teman, hari ini di Quotient TV kembali dengan saya, Kat Victoria Lim. Walaupun saat ini saya sedang dalam masa kedukaan karena meninggalnya papa saya, namun tidak baik bagi saya untuk berlarut dalam kesedihan. Perjuangan ayah saya tidak boleh redup dan saya harus tetap melanjutkan misi papa saya untuk membantu banyak orang. Bagi yang belum tahu, memangnya Alvin Lim itu siapa sih? Kan cuma banyak bacot di kasus Agus. Pasti banyak dari kalian yang tidak mengenal ayah saya berpikir demikian. Namun Agus hanyalah salah satu dari banyak orang yang dibantu oleh papa saya. Bagi teman-teman yang tidak tahu, sekarang saya beritahu, siapa sih Alvin Lim? Papa saya adalah pengacara yang terkenal karena ia adalah sosok yang banyak membantu masyarakat terzolimi dengan melawan mafia dan berbagai oknum aparat dalam bidang hukum untuk mendapatkan keadilan. Saya beri kasus nyata ya, kasus terbesar Indosuria investasi bodong, kerugiannya sebesar 106 triliun. Kebanyakan pengacara pada waktu itu menjelaskan papa saya karena papa saya menempuh jalur pidana, di mana kebanyakan dari mereka itu menempuh jalur PKPU. Tapi ayah saya bodo amat. Ia tetap berjuang sampai ia demo pocong di Istana Presiden. Dan ketika Henry Surya lepas waktu itu, papa saya buat laporan lagi dan Henry Surya masuk penjara lagi. Sampai sebegitunya. Ayah saya juga mengawal prosesnya dengan teliti, karena dalam prosesnya pun ada dugaan aset sitaan hilang. Dan ayah saya bersuara kembali untuk podcast dan berbagai upaya hukum lainnya. Tak hanya di Indosuria, tapi ayah saya juga menangani banyak korban investasi bodong seperti Net89, Narada, Presna, DNA Pro, ATG, dan lain-lain. Tak hanya di investasi bodong prestasinya, ayah saya juga berhasil mengeluarkan tahanan yang dikriminalisasi dalam kasus judi online. Kasus pidana perlindungan konsumen yang akhirnya Direktur Aliansi menjadi tersangka. Sering kali pun ayah saya membongkar borok dari oknum aparat hukum. Sampai ada dibuat 185 laporan ITE. Belum lagi laporan ITE dari oknum aparat lain yang ayah saya bongkar boroknya. Sebegitunya, membantu kliennya saat ruko miliknya dibakar dan diambil alih oleh preman. Namun oknum polisi di sekitar hanya melihat dan tak berbuat apa-apa. Ada video di TikTok, kalian kalau penasaran bisa lihat di TikTok ayah saya. Intinya adalah segala hal yang diperjuangkan papa saya selalu maksimal sampai akhir hidupnya. Sampai akhir hidupnya, papa saya hanyalah membantu agar terwujud keadilan bagi masyarakat. Namun selain daripada bidang hukum, papa saya juga banyak membantu orang agar mereka cerdas secara keuangan. Sama ini, saya lihat orang banyak yang ketika ditinggal oleh orang tua mereka menjadi susah secara ekonomi, harus menjual ini itu untuk bertahan hidup. Saya sangat beruntung karena sebelum ayah saya meninggal, beliau sudah memberikan peninggalan paling berharga, yaitu ilmu kecerdasan keuangan kepada saya dan tante saya. Selama ayah saya di penjara, tiap Sabtu saya membesuk papa saya dan mempelajari ilmu ini. Sekarang saya sudah mengerti dan untungnya saya dapat mempraktekkan ilmu yang diajarkan. Sehingga hidup saya akan selalu berkecukupan. Karena tiap bulan saya sudah mendapatkan passive income. Ini bukan trading forex ataupun bitcoin. Saya diajarkan oleh papa saya option trading. Di mana setahun pasti akan mendapatkan keuntungan sebesar 24% sampai 48%. Ini sudah pasti. Saya beritahu sedikit tentang option ya. Kalau biasanya kita membeli saham, berarti kita memiliki saham tersebut. Kita dapat untung ketika kita membeli di bawah, dan kita harus tunggu sampai dia naik ke atas untuk kita bisa jual di atas. Dan itu butuh waktu yang lama. Namun, kalau trading option ini, agar teman-teman dapat memahami, ibarat kita menyewakan apartemen, tanpa kita harus memiliki apartemen tersebut. Dan tiap bulan kita bisa dapat uang sewa. Loh kok bisa? Dan teman-teman jangan pesimis terlebih dahulu, karena saya bisa jamin bahwa ini adalah teknik yang tidak akan rugi. Tetapi mainnya harus sesuai dengan cara yang diajarkan. Karena di sini kita bukan sebagai pemain, tapi kita sebagai bandar. Di mana bandar pasti akan selalu untung. Mau saham lagi naik ataupun lagi turun, kalian tetap akan untung di option trading ini. Strategi yang ayah saya temukan ini adalah strategi yang tidak mungkin gagal. Walaupun begitu, ayah saya bukanlah orang yang serakah dan menyimpan ilmunya sendirian. Ayah saya memilih untuk membagikan ilmunya, untuk membantu orang-orang, dan membuka kelas trading option. Agar orang lain juga bisa menjadi cerdas secara keuangan. Saat ini sudah batch ke-7, dan walaupun ayah saya sudah tiada, tapi kelas trading option ini masih berlanjut. Karena saya harus melanjutkan pekerjaan ayah saya. Salah satunya dengan membantu orang-orang agar dapat cerdas secara keuangan.
Bagi teman-teman yang ingin mempelajari ilmu ini, masih tersedia slot di bulan Februari dan Maret. Karena Januari sudah full book. Harga kelas per orang 15 juta. Teman-teman akan diajarkan sampai bisa karena ada saya dan tim Quotient Fund yang akan membantu teman-teman di sana. Berbagai ilmu keuangan termasuk strategi option yang sudah pasti untung. 24% sampai 48% setahun. Bahkan dulu ayah saya menjamin jika main sesuai dengan strategi yang diajarkan di kelas tersebut, tapi bisa rugi, maka uang kelas akan dibalikan 10 kali lipat. Kelas berlangsung selama 3 hari di Novotel dan itu sudah termasuk makan siang dan snack. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas trading option ini, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Banyak orang yang menghabiskan uang dan tenaga dengan sekolah dan kuliah di tempat bergengsi dan terkenal. Namun setelah lulus, masuk ke dalam jurang pengangguran. Susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau ada pun kadang belum tentu mencukupi untuk menunjang kehidupan. Ilmu trading option seperti ini nggak diajarin di sekolah ataupun kuliah. Hanya di kelas ini teman-teman bisa mempelajari strateginya. Karena nggak ada di tempat lain diajarin. Ayo, mari kita sama-sama belajar dan berusaha untuk mendapatkan financial freedom. Terima kasih, salam cerdas keuangan.